Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang dasar-dasar pemrograman, ya, bagian yang kedua. Ada 3 materi inti yang akan kita bahas. Pertama adalah pembahasan apa itu format, edit deskriptor, lalu contoh kasus untuk ketiga format yang sering digunakan dalam pemrograman, yaitu format bebas, format dalam, dan juga format luar. Nah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 6 bagian-bagian dari struktur suatu program. Itu mulai dari nama, komen, tipe deklarasi, tipe variabel, program sumber, dan input serta output. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan format dan juga edit deskriptor. Nah, format seperti yang dapat dilihat bahwa digunakan untuk membentuk bentuk atau tampilan, baik data masukan ataupun keluaran, yang meliputi tentang letaknya, tipenya, panjang data, dan yang lainnya. Jadi tata letak ini seperti apakah ada spasi, tipenya dia sebagai karakter, bilangan bulat, atau bilangan desimal. Umumnya seperti itu. Panjang data, apakah dia ada 10 karakter? 10 karakter contohnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu ada 10 karakter ya. 10 karakter. Lalu untuk bentuknya secara umum bisa dibuat seperti format ini, ya. Ada label, lalu kita ketik format, lalu kita isi edit list, ya. Label ini seperti read atau write. Edit list yaitu keterangan format yang akan kita buat. Contohnya adalah write, ya. Lalu kita mengambil input data dari tanda 6 ini untuk input datanya. Lalu 10 ini adalah format yang akan kita buat. Isinya adalah seperti ini. Jadi maksud dari 10 ini maksudnya adalah dia akan membuat link ke format di angka 10. Apa itu? Yaitu 10 format dan seterusnya, ya. Jadi untuk isi dari format itu adalah yang ini, mulai dari angka 2 sampai kurung tutup. Itu adalah isi dari format. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk membentuk suatu format, jadi bisa kita pilih beberapa tipe edit deskriptor, ya. Jadi ada yang kita buat formatnya itu sebagai suatu karakter yang pertama ini, lalu kita buat dia sebagai integer, real, ada eksponensial, logika, biasanya untuk if ya depannya, dan seterusnya. Kalau untuk karakter adalah yang pertama ini, ya. Karakter ini adalah untuk jumlah pengulangan atau jumlah karakter, atau untuk cara mudahnya, karakter ini adalah untuk membuat karakter, atau yang umumnya adalah dia sebagai huruf-huruf, ya, seperti membuat nama, alamat, jurusan, ya, nama fakultas,
itu kita menggunakan karakter. Jadi contohnya kita ingin membuat nama atau membuat input alamat, lalu membuat input keterangan, misalkan ya misalkan nama yang lain ya, nama jurusan, fakultas, dan seterusnya. Jadi kita kategorikan untuk nama, alamat, jurusan, dan fakultas ini dia sebagai karakter. Lalu kalau untuk integer ini adalah umumnya digunakan untuk kategori bilangan bulat ya, 1, 2, 100 dan seterusnya. Lalu untuk real ini adalah untuk bilangan desimal ya. Jadi yang umum digunakan adalah yang 3 tipe editing ini ya. Lalu ada tambahan juga yang sering kita gunakan adalah yang poin 8 dan 9 ya. Jadi yang kita gunakan pertama 1, 2, 3, 8, 9 slash dan juga backslash. Kalau slash ini untuk turun satu baris, atau kalau kita biasa ngetik ini seperti ada kita enter ya, dia turun ke bawah. Kalau backslash ini naik satu baris. Misalkan baris pertama adalah nama, baris kedua adalah umur. Kalau kita pakai yang backslash ini, outputnya nanti akan menjadi nama lalu umur, bersebelahan jadinya. Yang awalnya nama dan umur ini di atas dan di bawah, lalu menjadi bersebelahan ya. Nanti kita bahas lebih lengkap di contoh soal. Ini contoh penggunaan edit deskriptor yang pertama. Jadi bisa dilihat bahwa kita menggunakan suatu nilai i, di mana i tersebut memiliki nilai sama dengan 1, 2, dan 3. Intinya kita memiliki suatu nilai i, atau kita definisikan i itu sama dengan 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah input kita. Ini adalah input kita. Lalu kita ingin membuat ada 3 output ya. Ini adalah output. Ada output di mana ada beberapa perbedaan. Output pertama ini adalah i2 ya. Output 1 ada i2. Output yang kedua i3. Output yang kedua i3. Output yang ketiga adalah i5. Jadi setelah kita running ya, kita lompat dulu ke hasil, munculnya adalah seperti ini. Yang pertama hanya bintang-bintang, yang kedua 1, 2, 3, lalu yang terakhir adalah 1, 2, 3 ya. Perbedaannya apa? Yang i2 seharusnya kan kita membuat inputnya itu i sebagai 1, 1, 2, dan 3. Tetapi yang pertama hanya muncul bintang-bintang. Kenapa seperti itu? Karena hanya disediakan 2 karakter ya. I2 ini maksudnya adalah ada dua karakter ya, sederhananya. Hanya 2 karakter. Sedangkan di input kita ini ada 3 karakter.
1, 2, dan 3. Jadi nggak cukup ya. Artinya kalau bintang ini bisa dikatakan ya outputnya tidak sesuai. Berikutnya yang I3. Ketika kita buat I3, munculnya adalah 1, 2, 3. Sorry, sebentar. Ya. 1, 2, 3. Sesuai ya. Kita inputnya 1, 2, 3, outputnya juga 1, 2, 3. Karena apa? Karena hasilnya adalah didapat dari format I3 ini. Ya, kita siapkan ada 3 karakter atau 3 digit. Dia sudah sesuai. Lalu yang I5. I5 juga sesuai. Karena apa? Kita siapkan 5 digit. Ya, kita siapkan 5 digit, tetapi yang dibutuhkan hanya 3 digit. Jadi kalau I5 maksudnya ada dipersiapkan 5 karakter atau 5 digit ya. Yang kita butuhkan hanya ada 3 digit ya. Artinya oke, nanti outputnya adalah 1, 2, 3. Ini ada spasi di sini. Ada spasi 1, 2. Ya, 1, 2. Kenapa kosong? Karena di sini dia siapkan ada 3x. 3x ini maksudnya adalah spasinya ada 3. Spasinya ada 3. Tapi kenapa kok di sini cuma 2 munculnya? Ya, kenapa munculnya hanya 2? Karena jatah atau digit yang diizinkan hanya ada 5 digit ya ke sini. Jadi hanya ada bisa spasinya hanya 2 ya. Jadi kalau emang mau 3 digit sebaiknya kita buat 3x, I6 ya. Nanti akan ada 3 spasi 1, 2, 3, lalu di input 1, 2, 3 ya. Nanti tolong untuk latihan diketik ulang saja ya. Dari ini diketik ulang ya untuk latihan. Diketik ulang. Oke, lalu kita masuk ke edit deskriptor berikutnya. Di sini kita definisikan suatu nilai A. Ya, di sini suatu nilai A sama dengan 123,235. Jadi A sama dengan 123,235. Jadi kalau kita ingin memunculkan angka ini, angka yang sesuai, jadi bisa kita buat formatnya adalah seperti ini. Write bintang, ya 3x, F7 titik 3 ya. Jadi A akan ditulis ya seperti format yang telah dibuat. Di sini kenapa formatnya adalah F7 titik 3? F7 titik 3 adalah maksudnya variabel dapat menyimpan nilai sebesar 7 digit. 7 digit itu apa? Atau kita jabarkan dia ada 7
ada 7 kotak ya, ada 7 kotak. Ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam, dan kotak ketujuh ya. Jadi disiapkan ada 7 kotak. Nah, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan nilai A ini juga, nilai A memang ada 7 digit. Ada 7 digit. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Yang koma kita hitung juga dia sebagai digit. Digit keempat, digit kelima, digit keenam, dan digit ketujuh. Artinya pas ya. Lalu berikutnya ini ada titik 3 ya. Titik 3 ini maksudnya ya. Yang titik 3 ini maksudnya adalah jumlah angka di belakang koma. Jadi hanya dipersiapkan maksimal hanya 3 angka. Jadi di sini 1, 2, dan 3 ya. Dan di input kita juga ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Jadi itu kenapa formatnya harus F7.3. Artinya ada 7 digit dan ada 3 angka di belakang koma. Oke ya. Dan ini coba diketikkan dari A sampai N ini ke programnya ya. Coba diketik ulang agar lebih paham. Lalu berikutnya untuk contoh edit deskriptor yang ketiga. Jadi di sini kita ingin membahas untuk penggunaan tanda petik ya. Di sini ada tanda petik ya. Tanda petik ini maksudnya adalah agar kita definisikan suatu karakter atau suatu kata agar bisa terbaca. Jadi misalkan A, nanti akan keluar inputnya adalah A. Kalau kita buat tanda petik misalkan nama, nanti akan munculnya nama ya. Lalu untuk yang X ini maksudnya adalah untuk spasi ya, spasi. Jadi kalau misalkan kita buat nanti ada 1X, ini artinya ada 1 spasi. 2X sama dengan 2 spasi ya, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah yang slash ya. Yang slash ini, kalau slashnya ada 1 artinya turun 1 baris. Slashnya ada 2, turun 2 baris, dan seterusnya. Yang terakhir ini ada backslash ya, ada backslash. Artinya apa? Nanti karakter atau angka ya, bebas, yang posisinya di bawah, posisi di bawah akan pindah ke atas ya, akan pindah
ke atas ya. Contohnya adalah bisa kita lihat dari program yang cukup sederhana ini. Jadi ada dua output yang ingin kita buat. Pertama adalah output praktikum Fortran dan di laboratorium komputasi. Ada 3 keluaran yang akan kita buat ya. Pertama praktikum Fortran, kedua di laboratorium, yang ketiga komputasi. Baik, kita jabarkan untuk output yang pertama ya. Output 1. Output 1 munculnya seperti ini ya, seperti ini. Yang pertama ini adalah yang output 1. Output 1 yang praktikum Fortran itu muncul dari yang ini ya. Kita siapkan outputnya adalah praktikum Fortran, tapi seharusnya ini kapital ya. Lalu kita jabarkan yang pertama 5x ya. 5x ini apa? 5x maksudnya ada 5 spasi ya. Ada 5 spasi. 1 2 3 4 5. Baru di spasi yang ke-6 itu diisi oleh huruf P dari praktikum. Lalu untuk yang A ini mendefinisikan ya, mendefinisikan sebagai karakter. Jadi A ini bercerita bahwa output yang akan dikeluarkan adalah suatu karakter ya. Tentu ya, praktikum Fortran itu adalah ya berbentuk kata atau kalimat, jadi itu adalah tergolong karakter. Lalu ada /3, jadi ada 3 baris kosong, seperti ada kita enter sekali 1, enter 2 kali, lalu enter 3 kali ya, seperti itu. Sehingga setelah di enter 3 kali baru bisa muncul output yang kedua di sini ya. Sekarang kita bahas output yang kedua. Output 2 itu adalah di laboratorium. Jadi pertama ada 3x, artinya ada 3 spasi, 1 2 3. A ini sebagai mendefinisikan bahwa di laboratorium dia sebagai karakter. Lalu ada backslash di sini agar si komputasi pindah ke sebelah kanan, komputasi ya, sehingga outputnya adalah seperti ini. Di laboratorium komputasi pindah di sebelah kanannya, komputasi. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 output ya. Dan juga jangan lupa ini diketik ulang ya, tolong diketik ulang program sederhana ini ya, diketik ulang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh kasus. Yang pertama adalah contoh kasus untuk format bebas. Ya, untuk format bebas keywordnya cukup mudah
kalau misalkan kita menyiapkan baik di input dan output dengan format bintang, koma, bintang. Itu adalah format bebas ya, seperti ini, bintang, koma, bintang. Jadi untuk pembuatan program sebaiknya di awal kita jabarkan terlebih dahulu apa saja karakter yang akan kita gunakan, baik angka ataupun huruf ya. Di sini saya siapkan ada 3 input dan output yang kategorinya sebagai karakter, integer, dan real. Ya, saya ulangi lagi. Karakter ini untuk karakter ya, untuk huruf yang tampilannya seperti nama, alamat, dan seterusnya. Lalu integer untuk bilangan bulat. Lalu real untuk bilangan desimal ya. Di sini saya jabarkan bahwa maksimum karakter adalah 20 digit ya, atau 20 karakter. Apa saja yang termasuk kepada karakter ini adalah n. Ya, si n itu adalah dia sebagai karakter. Integer itu adalah yang u, real itu adalah yang IP. Jadi saya buat di sini write nama. Jadi nama itu sebagai n, lalu write umur itu sebagai u, write IP itu sebagai IP ya. Lalu outputnya adalah seperti ini, kita buat write agar rapih ya. Tujuannya seperti itu, biodata mahasiswa, nama, umur, IP ya. Jadi nama, lalu koma n, umur, koma u, IP, koma IP, lalu n ya. Seperti biasa kita compile, lalu kita build, lalu kita run ya. Ini adalah hasil keluaran programnya. Jadi pertama saya diminta untuk menginput nama, umur, lalu IP. Akan muncul rekapnya seperti yang di bawah ini ya. Di sini tidak rapi kan ya, namanya tidak lurus dengan yang umur. Kan kita maunya seharusnya umurnya di sini ya, 28. Dan IP-nya pun ini terlalu banyak angka di belakang koma ya. Jumlah desimalnya berantakan ya. Itu karena apa? Karena kita menggunakan format bebas ya. Coba kita lihat contoh input pemrogramannya ya, yang format bebas ya. Seperti ini sudah disiapkan karakter, integer, real, write, read, dan seterusnya. Lalu kita coba compile dulu, cek apakah ada error ya. Tidak ada error. Lalu kita build, lalu terakhir kita run ya. Oke, kita input namanya misalkan Jepli, umurnya 28, IP-nya 3,53.5, enter ya. Keluar output seperti di slide yang telah diperlihatkan tadi ya. Kurang rapi kan?
Oke, kita masuk ke contoh format dalam ya. Berbeda dengan format bebas sebelumnya. Kalau format dalam intinya ini tidak default ya. Tidak default, tetapi kita men-setting bagaimana tata letaknya, lalu karakternya, dan seterusnya ya. Untuk bagian atas tidak ada perubahan ya, tetapi yang kita ubah adalah di sini ya, dalam membuat formatnya. Di sini pertama ya, fokus di sini ya, yang red pertama, bintang ya, bintang koma. Nah, ini baru kita masuk ke format. Kalau untuk format harus ingat, pertama kita buat tanda petik terlebih dahulu, kurung buka 1x. 1x artinya nanti ada satu spasi ya, ada satu spasi. Saya langsung lompat ke pembahasan output ya. Nanti di sini ada satu spasi ya. Lalu koma A. A ini tadi untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa input atau outputnya sebagai karakter ya. Menunjukkan bahwa nama itu ya, mulai dari nama sampai titik 2 ini dia sebagai karakter. Lalu ada backslash ya, backslash agar si n ini ya, nama nanti dia pindah ke sebelah kanan ya. Jadi kita input namanya di sebelah kanan ya, seperti contoh yang di sini. Oke. Lalu kurung tutup, tanda petik ya, lalu kurung tutup lagi. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, untuk format yang integer ya, karena U ini kan untuk umur, integer. Formatnya adalah I2 ya. Kenapa I2? Karena kita mempersiapkan jumlah digit ada sama dengan 2. Jadi kalau integer kalau I1 jadi maksimum hanya 1 digit ya, 1 digit. Kalau 2 ada 2 digit, kalau 3 ada 3 digit ya, tinggal diubah ya, I1, I2, I3. Oke, lalu berikutnya untuk yang IP ya. Yang IP ini, kalau yang untuk yang input yang write udah sama ya, sama seperti yang di atas ini. Kita bahas yang di input bawahnya, IP ini saya siapkan formatnya adalah F6,4. Jadi dipersiapkan F6 titik 4. Maksudnya ada 6 digit, 1 2 3 4 5 6. Lalu ada 4 angka di belakang koma. 1, hitung dari kanan aja ya biar mudah. 1 2 3 4 koma ya, sehingga output yang didapat adalah 3.500 ya. 3-nya digit pertama, komanya digit kedua, lalu sisanya adalah 4 angka desimal ya. Lalu untuk yang output
juga sama ya. Baik, kita lihat ke contoh programnya. Oke, sebentar kita lihat latihan 1 format dalam. Ya, jadi tolong rekan-rekan ketik ulang aja. Nah, tinggal ubah-ubah ya untuk latihan. Pertama, kita compile dulu, lalu kita build, lalu kita run. Oke. Pertama kita ingin input nama ya. Sekarang yang tadi awalnya inputnya di bawah, ini pindah ke sebelah kanan ya. Jepli iya nak. Ya, lalu kita input umur, input lagi 28, enter lagi, IP-nya 3.5, kita enter lagi ya. Hasil tampilannya akan lebih rapih ya. Nama Jepli 28 tahun 3.5. Oh ya, ini ada tambahan tahun ya, saya jelaskan sedikit. Itu kenapa ada tahun, karena di output kita di sini saya persiapkan adalah untuk ada tambahan output tahun. Caranya bagaimana? Bisa dilihat formatnya di sebelah kanannya. Coba saya buat tanda dulu ya. Yang 1X untuk 1 spasi. Yang A ini format untuk yang umur sampai titik 2. Yang I2 format untuk yang U. Lalu yang A berikutnya ini format untuk yang tahun ya. Ini udah sengaja saya kasih spasi ya, agar rapih tampilannya ya. 28 spasi lalu tahun. Itu untuk format dalam. Tolong diketik ulang. Yang terakhir ini adalah kombinasi antara format dalam dengan format luar ya. Di sini untuk format dalam saya jabarkan di input ya. Di input saya jabarkan menggunakan format dalam ya. Bisa lihat kalau formatnya rame ya, setelah bintang ini ada 1x, a, backslash, lalu a lagi, rame sekali kan. 1x lagi, 1x, dan ternyata ini dia sama semua. 1xa, 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 sama semua kan. Jadi akan berulang-ulang kali ya, cukup menghabiskan waktu. Sehingga untuk mempermudah, kita gunakan yang kita sebut adalah format luar, di mana yang tadi ini yang 1xa, 1x, a, backslash ya, seperti itu. Yang ini bisa kita persiapkan di format luar yang ini ya. Ini adalah format luar. Jadi kita jabarkan di awal. Ini ada angka 1. Jadi kita siapkan format untuk angka 1 ini adalah 6x, a. Jadi apapun yang kita jabarkan sebagai angka 1, dia formatnya adalah 6x, a. Sehingga di sini yang angka 1 diterapkan di sini ya. Ada angka 1.
Jadi angka 1 ini dia akan melink ke bawah. Formatnya tadi apa? 6x, A. Jadi ada 6 spasi. Ketika outputnya kita persiapkan seperti ini, biodata mahasiswa, di depannya ada 6 spasi ya. Coba fokus ke sebelah kanan ke outputnya. Jadi ada 6 spasi. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Baru masuk ke huruf pertama, B, biodata mahasiswa. Lalu juga ada format yang kedua, 1x, AA dipanggil di sini nama. Lalu ada format 1x A, I2, A. Ini untuk yang integer ya, tadi I2. Tidak saya ulangi lagi. Yang 4 format 1x A, F 4.2. Jadi ini akan mempermudah kita dalam membuat suatu program. Jadi untuk input yang nomor 2 lari ke sini ya. Ya, digunakan untuk 4 keluaran. Yang 3 kita gunakan yang di sini. Yang 4 kita gunakan yang di sini untuk IP. Ya. Coba sekarang kita masuk ke programnya. Kita cek yang format dalam dan format luar. Ya, ini ya contoh. Ada 4 format. 1, 2, 3, dan 4. Ya, dipersiapkan untuk yang di output. Tapi kalau rekan-rekan ingin membuat format luarnya ini untuk input, tidak masalah. Ya, diketik ulang. Lalu coba kita compile. Lalu kita build, dan terakhir kita run. Ya, kita input namanya dulu, nama Jepli, PP nya atau NPM nya 081 092 20 32, jurusan teknik sipil, fakultas teknik, umur 28, IP 3,5 3.5 ya. Muncul tampilan yang paling rapih dibandingkan dengan 2 format sebelumnya. Jadi intinya kita bisa mempersiapkan input dan output yang sesuai dengan keinginan kita dengan cara membuat suatu format bebas, mau format dalam ataupun format luar. Ya, terakhir tugas. Jadi tolong rekan-rekan buat perumusan masalah, algoritma, diagram alir, dan juga pengkodoan program. Nanti munculkan hasil outputnya. Di sini tolong untuk program yang dibuat berbeda dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Karena kita membuat program dengan format dalam dan format luar, seharusnya lebih kompleks ya. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.